Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Jadi hari ini tuh gue mau ngajak anak dan istri gue jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan ke Ancol. Tapi yang spesial adalah kita bakalan pakai ini dia nih, mobil baru Chery Tiggo 8 Pro. Tapi sebelum jalan, kita mau lihat dulu apa aja sih keistimewaan dari mobil ini. Nah, ini dia yang pertama, first class cabin. Lihat joknya, ini warnanya coklat, bahannya juga bagus, nyaman, lembut, motifnya juga keren, mewah. Kita masuk aja ya. Dan dia tuh ada yang namanya Intelligent Welcoming Seat. Jadi begitu kita start mesinnya, nah jok itu akan maju menyesuaikan dengan pengaturan terakhir kita. Dan dia sudah dilengkapi dengan 2 buah memory seat. Electric seatnya juga pengaturannya cukup lengkap. Ini lumbar supportnya ada pengaturan untuk maju mundur dan naik turunnya. Serta yang paling enak selayaknya naik first class kabin pesawat adalah headrestnya yang kita bisa adjust nih seperti ini. Ini kita bisa sanggah kepala dengan baik kalau misalkan kita lagi istirahat. Ketika perjalanan keluar kota misalkan, ini bisa sangat nyaman untuk rebahan atau istirahat di mobil. Karena headrestnya ini bisa diatur mau kiri doang, atau mau kanan doang, atau mau dua-duanya. Enak banget sih ini. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang besar sekali. Semuanya dikendalikan secara elektrik, tirainya juga secara elektrik. Dan dia ini instrumen clusternya besar, 12,3 inch full LCD. Tampilannya juga bisa banyak, bisa kita ganti warnanya berdasarkan dengan modenya. Jadi modenya nih, kalau mode sport dia warnanya merah. Kalau mode normal tadi warna biru, kalau mode eco ini warnanya Tosca. Jadi ada 3 mode dia. Untuk pengaturannya di sini juga cukup lengkap. Ada tire pressure monitoring system, terus ada untuk fitur radarnya. Jadi untuk lihat ini ada siluet mobilnya, terus di sini ada banyaklah pengaturan yang bisa kita lakukan. Ada pengaturan bahasa, time, temanya, terus ini voltnya kosong karena ya ini mobil baru jadi belum ada tuh rusak-rusakan, jadi voltnya tadi 0. Jadi kalau ada fault juga dia bakalan kasih informasi untuk bisa segera kita bawa ke bengkel resminya. Desain dashboardnya sih, wah ini keren ya, mewah. Warna coklat juga nih di bagian dashboardnya dan semuanya material empuk. Terus ini tombol engine start stopnya juga berwarna silver, terlihat mewah. Kisi-kisi AC-nya juga keren modelnya. Dan yang paling seru adalah buat pengaturan si AC-nya ini 8 inch touchscreen LCD. Jadi kita bisa mengoperasikan AC melalui layar yang ada di sini untuk arah hembusan angin, untuk blower, terus untuk temperaturnya, terus untuk apa namanya, udara masuk dari luar atau sirkulasinya di dalam. Tapi nggak cuman touchscreen-nya aja, kita juga misalkan ya ini touchscreen bagus lah teknologi, tapi kan kadang kalau nyetir agak susah. Nah, dia juga disediakan tombol nih. Ada 4 tombol di sini nih, ada 4 tuas untuk penumpang kiri sama kanan karena dia climate control ya, dual zone. Jadi kita bisa naikin blowernya dan ngatur temperaturnya dengan tuas yang ada di sini. Jadi kalau lagi nyetir kita nggak perlu pakai ngelihat, bisa. Tapi kalau misalkan kita lagi berhenti dan kita mau mengoperasikan AC-nya, ini keren aja gitu. Ini LCD 8 inch touchscreen gitu kan. Keren sih, layaknya first class. Yang kedua adalah sistem multimedianya. Ini ukurannya 10,25 inch. Dia juga sudah dilengkapi konektivitas Apple CarPlay serta Android Auto. Dan dia memiliki premium sound dari Sony 8 speakers. Yang ketiga adalah mesinnya. Iya, mesinnya ini luar biasa. Dia ini menggunakan mesin 2.0 TGDI turbo gasoline direct injection. Ini teknologi yang biasa dipakai di mobil Eropa, tapi dipakai di sini nih di Chery Tiggo 8 Pro. Dia ditutup cover seperti ini, jadi rapi, clean. Tapi kalau misalkan kita mau nambah oli, kita bisa buka di sini nih. Ada covernya bisa dibuka untuk masukin oli di sini, terus untuk minyak rem di sebelah sini, terus untuk nambahin
air radiator nih, reservoirnya di sebelah sini, air wiper, terus untuk ngecek aki atau penggantian aki, jadi kita bisa bongkar dari sini. Nah, mesin ini kenapa dibilang luar biasa? Karena tenaganya gede banget. Ini 250 horsepower dan torsinya 390 Nm. Gue sendiri udah ngetes 0 sampai 100 km per jam ya akselerasinya di video sebelumnya bareng sama teman-teman. Dengan kondisi jalanan basah aja itu dapat 8,58 detik. Nah, temen ada yang ngetes di kondisi kering itu bisa katanya di angka 7 detikan. Jadi emang ini luar biasa nih tenaga mesinnya, mengingat dimensi bodinya juga cukup besar, tapi mesin 2000 cc nya bisa berakselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu di angka 7 detikan. Luar biasa sih ini. Sebelum kita bahas keistimewaan selanjutnya, kita lihat dulu bagaimana eksterior mobil ini. Jadi kalau lihat dari depan ya, ini namanya Galaxy Front Face dan dia juga ada lampu LED-nya nih, namanya Tigo LED teknologi. Terus ini grillnya besar, ini namanya Matrix Diamond Grill dan dengan logo Cherry besar di bawahnya sini. Nah, di bawahnya ini ada aksen berwarna abu-abu. Nah, di bawah sini ini nih radarnya nih. Jadi mobil ini memang ada fitur radar. Itu yang akan kita bahas di keistimewaan selanjutnya nanti sambil jalan ya. Ini radarnya di sini. Nah, kalau di atasnya itu ada kameranya. Jadi ini dilengkapi dengan kamera ke depan dan ada radarnya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya yuk. Oke guys, jadi sekarang kita lihat sampingnya. Ini dimensinya cukup besar ya, 4,7 meter panjangnya, dan di samping ini ada tulisan TGDI, ini teknologi mesinnya tadi. Sekarang kita lihat bannya ya. Ini bannya pakai 235 55 R18, pakai ban mereknya GITI. Nah, ini velgnya modelnya dual tone gini, warnanya polish silver gini sama abu-abu. Nah, ini kita lihat spionnya, dia juga sudah auto folding dan dia ada kameranya di sini nih. Nah, ini kameranya kecil, tertanam dengan rapi, jadi nggak ada yang nonjol gitu, jadi keren aja, rapi. Dan di sini juga ada lampu untuk sennya, dan dia itu ada teknologi kalau misalkan kita menjauh seperti ini sejauh 1,5 meter dia akan mengunci. Loh, ini udah mengunci ding. Nah, kalau kita deketin, nah dia akan kebuka sendiri dan dia langsung kebuka nih. Nah tuh, kebuka kuncinya. Jadi kalau kita mendekat 1,2 meter dia akan terbuka sendiri, jadi kita nggak perlu masukin tangan ke handle pintu atau kita buka tombol di kuncinya. Jadi kita tinggal samperin aja mobilnya, dia akan kebuka sendiri. Tapi kalau kita akan menjauh nih segini, jarak 1,5 meter, dia kunci sendiri. Boleh ya? Oh ya, tadi ada yang lupa gue belum bahas. Kalau kita menjauh seperti ini, ketika mengunci, nah lampu depan dan lampu belakangnya itu dia ada pelan-pelan nyala gitu. Jadi menandakan kalau itu, nah seperti ini nih, ada beberapa kali nyala mati, menandakan kalau mobilnya habis dikunci atau belum dikunci gitu. Nah, sekarang kita lihat belakangnya ya. Ini lampunya full LED. Tuh, lampu sennya juga dia sequential seperti itu ya nyalanya. Terus ini ada third brake lampnya juga sudah LED. Di belakang sini ada logo Cherry besar, dan di sini ada tulisan 390T. 390 ini merepresentasikan torsinya nih, 390 Nm. T-nya turbo. Nah, di sini ada logo Tigo 8 Pro. Terus di sini ada kamera belakangnya nih, kameranya. Nah, yang keren adalah knalpotnya nih guys. Ini knalpotnya kelihatannya ada 4 kan, tapi ini bukan knalpot bohongan, karena beneran ada 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ada beneran 4. Jadi kayak merepresentasikan kalau mobil ini kencang. Ya memang kencang sih sebenarnya. Jadi keren nih, ada 4 buah knalpot seperti ini. Nah, yang terakhir adalah kalau misalkan kita lagi bawa barang nih, kita menjauh dulu ya, kita bawa barang terus susah, biasa kan pakai kick sensor. Ini kita mendekat aja nih, habis itu kita mundur. Nah tuh, kita tunggu sampai lampu sennya nyala, kita mundur 2 langkah, otomatis terbuka. Jadi kita nggak perlu ribet pakai kick sensor apa segala macam, kita tinggal naruh barang, truk, habis itu tutup deh, simple. Yaudah, kita langsung aja berangkat jemput Kalandra dan Clarissa dan segera meluncur ke Ancol.
Langsung aja kita jemput Clarissa dan Kalandra. Yuk kita berangkat. Ayo. Hai Kalandra. Hai, Kak. Let's go, kita jalan-jalan. Bawa ini nggak? Berangkat yuk. Mau bawa sepeda nggak? Bawa sepeda nggak? Bawa ya. Oke. Nih, tolong Adek pegang. bantuin. Yuk. Yuk, let's go. Ini ketawa. Kita langsung aja berangkat, masukin Ayo, barang dulu. Tolong sini, masukin Sini, bawa. Masukin di bagasi. Masukin sini, Mbak. Bagasinya luas juga ya, Pak? Luas dong. Ini kapasitasnya 1179 liter dengan baris tiganya Yuk. dilipat. Kalau baris keduanya dilipat rata dia bisa 2100-an liter. Jadi ini cukup luas. Langsung aja kita berangkat. Kalandra di belakang sini. Ada duduk di car seat. Oke? Let's go. Kita duduk di sini dulu. Kita pinggirin dulu selimutnya. Ada duduk sini ya. Oke? Dah. Berangkat kita. Oke, sekarang kita jalan. Mau kemana sih kita? Kita mau ke SeaWorld. Lihat ikan apa, Kak? Lihat ikan apa, Dek? Ikan pari. Ikan pari. Oh, sambil nyusu. Iya. Sambil nyusu ngomong ikan bayi. Ikan bayi sambil ngedot. Kita naik apa ini, Kal? Naik apa ini? Oh, di mobil baru. Baru. Oh, gitu. Keren nggak mobilnya? Oke, yen katanya. Enak nggak mobilnya? Enak nggak? Enak. Enak. Yeay, kita mau jalan-jalan. Kalandra mau lihat apa lagi di SeaWorld? Baby Shark. Emang Terus? gimana nyanyi Baby Shark gimana? Oh gitu. Tapi sambil ngedot. Dotnya nggak dilepas dari mulutnya nggak dilepas. Jellyfish kau, jellyfish. Jellyfish gimana? Oke, ya udah. Jadi kita sekarang jalan aja. Gimana mobilnya, Anda? Enak. Asik ya? Nyaman. Terus ini lucu banget ya. Sandaran ininya. Headrestnya iya. Headrestnya tuh dia ada. Bisa ditekuk-tekuk gitu kan? Iya. Sekarang kita jalan aja menikmatin. Yang jelas nih enak ya, jok empuk tadi ya. Iya, empuk. Headrestnya. Tapi ininya juga ya, bawahnya juga empuk. Iya, empuk. Bahannya juga oke ya. Bahannya kulit ya dia ya. Iya, kulit ya. Bahannya kulit coklat. Mewah sih. Warnanya bagus loh, coklat ininya. Iya. Cocok sama interior lainnya deh pokoknya. Kenapa Kalandra? Ade mau apa? Oh, mau cucu. Ya, cucu lagi. Udah, minum cucu lagi. Pah, ini kontrol AC-nya pakai layar kayak gini. Keren ya? Touch screen aja. Iya, ini 8 inch LCD. Mau nyoba? Ya udah, Gimana? cobain aja. Geser ininya aja. Itu buat blower fan-nya. Coba. Kamu geser aja. Oh iya. Keren banget, tinggal dipencet-pencet Dan gitu. nggak delay juga kan dia. Iya. Ini kan arah hembusan angin tuh biasanya kalau kita mau ke tengah atau mau ke atas. Tinggal gitu Oh, doang. bisa pilih 1 2 3 atasnya ini. Kalau mau ke bawah doang tuh Oh, misalkan iya. kayak gitu. Ya tapi karena kita lagi siang hari panas, tengah aja ya, bawahnya nggak usah lah ya. Oke. Temperatur juga tuh. Oh, ini atas bawah gini doang Atas juga. bawah itu buat yang sebelah kiri karena kan dual zone. Mm-mm. Itu buat yang sebelah kiri kamu set. Yakin kamu set 25 derajat? Panas. 20 Kita- aja ya. 20 ya, dah aku paling dingin. Nah, terus habis itu banyak nih buat apa namanya? buat apa aja? Sirkulasi udaranya biasa. Kalau ini kepencet kan udara dari luar masuk tuh. Mm-mm. Tapi kan kalau kita lagi di sini udaranya kan Matinya polusi. juga ini. Matinya Iya, nyalain. mau matiin AC, pencet aja tuh. Kamu pencet aja. Mati deh. Nyala. Nyalain lagi. Oke. Dan dia juga ada ini buat fitur safety-nya sih, ada lane departure warning-nya tuh bisa dari kontrol AC yang sini juga nih. Terus warning apa tuh maksudnya? Ya, jadi kalau misalkan kita Kepanasan. lagi jalan nih, Apa? enggak bukan kepanasan. Kalau di jalan kita lewat nih Hmm. garisnya. Tuh, lewat gini dia akan bunyi. Oh.
Dia akan bunyi, jadi ada warningnya lah, namanya. Berarti ini lane cuma departure warning. bukan cuma layar AC doang. Iya, bukan sebenarnya. cuma AC doang. Di sini ada itunya juga. Nah, tadi bicara lane departure warning. Jadi ini fitur ADAS-nya juga lengkap dah. Ada apa Advanced tuh? Driver Assistance System. Jadi fitur safety-nya. Dia ada adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control tuh, cruise control-nya tuh kita mobilnya bisa ngegas sendiri, tapi bisa ngerem sendiri juga. Kalau misalkan ke mobil depan seperti ini, kita aktifin, kita set. Nah, ketika mobil depan berhenti, kita juga bisa atur nih jaraknya dari paling jauh, sedang, paling dekat. Pengeremannya ya, jarak pengeremannya sama mobil depan. Dan dia bisa sampai macet. Jadi kita nggak usah perlu ngegas sama ngerem sampai macet tuh enak banget, apalagi di dalam dalam kota. Iya, Jakarta macet begini tuh enaknya begitu. Terus kalau kita mau jalan lagi, tinggal kita toel sedikit gasnya, dia udah aktif lagi tuh. Terus dia ada nih kayak gini nih, nyala nih. Ini blind spot detection. Jadi dia ngasih tahu kalau di blind spot kita ini ada kendaraan, baik motor ataupun mobil ataupun truk ataupun bus. Jadi meminimalisir kita belok nggak kelihatan itu karena blind spot kan. Berarti canggih juga mobilnya ya? Canggih. Ini cukup canggih nih, fitur ADAS-nya cukup lengkap juga. Ada rear cross traffic alert-nya juga. Terus dia ada forward collision warning. Forward collision warning itu kalau misalkan kita bengong, kita nggak lagi aktifin si fitur adaptive cruise control-nya tuh, kita lagi ngegas biasa, terus kita lagi bengong, di depan udah mau nabrak mobil. Alhamdulillah. Si bos bersin tadi. Nah, kita mau mepet sama mobil depan, dia akan kasih warning tuh, ngasih tahu. Forward collision warning-nya akan ngasih tahu, dia ngasih tahu. Terus kalau misalkan kita belum ngerem juga, nanti dia ada autonomous emergency braking. Jadi dia akan bantu ngeremin. Otomatis berarti ya? Iya, otomatis ngeremin supaya nggak kena sama mobil depan. Nggak cuma di depan doang, belakang tuh kalau misalkan ada mobil nih terlalu nempel-nempel sama kita, itu ntar di sini juga keluar nih warningnya. Ada warningnya, ada ngasih dia ngasih tahu rear vehicle it's too close. Jadi nggak cuma ke depan doang, di belakang juga. Itu jarang sih ditemuin. Nah, udah gitu dia tuh ada traffic sign recognition. Jadi kalau misalkan kita lagi di ruas jalan tol gini kan biasanya ada tulisan tuh rambu-rambu. Speed limit, kecepatan maksimum 80 km per jam gitu ya kan. Ada beberapa ruas juga ada yang 60 km per jam. Nah, dia nongol di sini juga kasih tahu. Keren banget dia bisa tahu ya. Iya, di ruasnya. Ya, di ruasnya nih dia bisa tahu kalau di ruas ini tuh speed limitnya 80 km per jam. Jadi dia kasih tahu. Dan dia juga ada door opening warning ya. Jadi kalau misalkan di belakang dah kamu buka pintu, ada motor atau ada kendaraan mobil atau dari belakang gitu, dia akan ada notification-nya. Jadi lebih safety lah, lebih aman. Jadi nggak, kan banyak tuh kejadian buka pintu ketabrak motor, ketabrak sepeda. Nah, ini kita bisa meminimalisir lah. Begitu kita buka pintu sedikit, dia akan ada warning ketika ada kendaraan. Bunyi dulu gitu ya? Dia bunyi. Di belakang tuh ada lampunya juga. Kalau di depan, kalau kita mau buka, si blind spot detection-nya itu juga nyala. Jadi dia ada warningnya. Dan terakhir dia tuh ada intelligent high beam. Jadi kalau malam kita ngedim, kalau ada mobil dari depan, lampu dimnya otomatis turun sendiri. Jadi kita nggak perlu orang silau, kan biasa orang lupa matiin lampu dimnya gitu, silau. Nah, ini enggak. Jadi kita berarti juga, canggih banget dong. Keren loh. Kita nggak perlu bisa nyalain lampu dim sendiri. Lampu dimnya kita nyalain, terus habis itu mati sendiri dia kalau ada mobil dari depan. Jadi safety-nya nggak cuma buat kita, bisa buat orang lain lagi. Nah, ada satu yang keistimewaan yang canggih lagi adalah dia tuh ada intelligent voice command. Tapi voice command kan biasanya ya, maksudnya pada mobil umumnya ada beberapa yang memang bisa melakukan perintah ke mobilnya untuk melakukan apalah, misalkan buka kaca, sunroof, apa segala macam. Ini itu ada voice command-nya, tapi dia tuh bisa kita ganti namanya. Biasanya kan mobil pada umumnya ya nama mobilnya atau apa. Kalau ini menyebutkan merek mobilnya biasanya. Iya, betul. Ini menyebutkan merek mobilnya standarnya, tapi kita bisa rubah-rubah. Nah, kalau ini lagi aku rubah. Jadi nama Calandra. Ini. Halo Calandra. I'm listening. Tuh kan? Bisa. Keren, Calandra dipanggil. Open the front right window. Alright. Wih, kebuka sendiri. Jadi namanya nggak cuman, kita tutup dulu ya. Yeah. Halo Calandra. What's up? Close the front right window. Front. Wih, keren. Asal jangan buka sunroof aja ya, panas. Iya, lagi panas Siang banget. mungkin. Ini aja kita tutup tadi karena emang lagi panas banget. Nah, dia kita bisa ganti-ganti tuh. Sekarang coba kita tes ganti ya.
kita mau ganti nama kamu deh. Halo Clarissa. Ya belum dulu, ganti dulu. Kamu hapus dulu coba ya. Nah, ganti. Asik ya. Tombol-tombol itu juga enak dipegang ya kan? Iya. Set. Nah, coba kamu panggil. Halo Clarissa. I'm listening. Wih. Panggil Set nama. the temperature to 20 degrees. Got it. Setting the temperature in all areas to 20 degrees. Ya udah. Oke. Enak ya, jadi kita Bagus bisa banget. namain sesuka kita. Mm-mm. Kita mau namain kalau Iron Man Keren. kan dia namainnya Jarvis kan. Iya. Nah ini kita bisa ganti Hello Nama Clarissa, kita. Hello Kalandra atau Hello apapun. Ini canggih dah. Dan komen itu nggak cuman buat kepanggil itu dia ngomongin Hello Clarissa. Komennya nggak cuman buat kaca atau sunroof. Kita bisa untuk panggilan telepon, untuk pengaturan AC, untuk pengatur musik, pemutar musik, radio, setting radionya. Kita juga bisa setting radio misalkan Hello Clarissa, What's up? set the radio to 106.6 FM. I'm already playing Wih. 106.6. Keren loh, canggih banget loh mobilnya loh. Asik ya? Iya. Kecilin dulu aja berisik. Asik ya, jadi bener-bener memudahkan kita dengan sebutan yang kita bisa ganti-ganti sesuai nama kita. Hello Aziz juga bisa, tergantung kita inputnya apa. By the way ini nih, Ah, sound systemnya pakai merek Sony. iya dia premium sound pakai Sony 8 speakers. Bagus dong ya suaranya berarti. Bagus. Dia udah gitu konektivitas ke smartphone. Dia juga bisa pakai Apple CarPlay sama Android Auto. Iya. Apple CarPlay itu udah paling enak deh zaman sekarang, betul. karena kan aplikasinya tuh gampang, mudah, pemutar musiknya enak, terus kita bisa play Google Maps di situ juga, jadi kita nggak perlu ngelihat Maps-nya dari handphone lagi, pakai layarnya, karena layarnya juga cukup besar kan, 10,25 inch, jadi Semuanya udah touchscreen ya. touchscreen-nya juga nggak yang lemot gitu, enak Iya. banget megangnya sih. Nah ini untuk spionnya tadi aku lihat kan mundur, terus pas kita udah selesai mundur dia otomatis gerak-gerak sendiri lagi ya. Iya, jadi kalau misalnya kita masukin gigi mundur, Mm-mm. dia itu dia bakalan adjust, Mm-mm. menyesuaikan, karena kan kita pasti ngelihat di titik terdekat mobil kan. Jadi ini kan sebenarnya spionnya aku settingnya kan menjauh dari mobil, biar kelihatan bodinya, sama dia dibelokin gitu, sama dia terus diturunin supaya kelihatan rodanya di mana kalau kita parkir di pinggir trotoar, supaya rodanya nggak nyerempet trotoar. Iya bener. Kan Kayak biasanya gitu. suka nggak kelihatan kan bagian bawah, terus Iya. atur-atur dulu ribet lah. Nggak kelihatan. Mm-mm. Terus kalau misalkan kayak gini, misalkan kita lagi jalan pelan, kita lagi jalan di bawah 20 km per jam, ini kita bisa play nih. Itu apa? Around view monitor. Oh, kameranya ada berapa emang? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4, jadi 360 derajat. Jadi kita bisa lihat tuh. Oh iya benar. Ini kalau kita nge-send tuh, aku sih udah bilang di video, cuman kan kamu belum tahu kan. Iya. Tuh, jadi sendnya juga beneran kayak gini nih, jalannya kan dia sequential kayak gitu. Nah itu kalau kita jalan di bawah 30 km per jam bisa kita aktifin tuh around view monitor ya. Tapi kalau kita ngebut, dia bakalan hilang sendiri, karena ini sebenarnya buat membantu kalau kita lagi di jalanan sempit Oh iya benar. kayak gitu. Nah misalkan nih kita coba berhenti ya, kita coba berhenti. Ini kalau kita belokin setirnya tuh, Dia ikut belok juga. ikut belok. Oh, Iya. benar. Jadi enak banget, kelihatan kayak apa ya, Kayak kamera bener-bener dari jauh Iya. loh. Kayak di videoin orang gitu loh. gitu. Ya udah, oke sekarang Oh iya, ini mobil Cherry yang versi apa sih? Tigo 8 Pro namanya. Oh, yang paling terbaru ya? Iya, ini terbaru, terus dia 7 seater juga. Jadi ini SUV yang cukup besar, 7 penumpang, jadi di belakang tuh ada 2 jok lagi. Tapi kan kita karena nggak bawa orang banyak, tadi kita lipat Iya. Pak buat bawa bagasi. Dan tenaganya kenceng juga. Mau nyobain kamu ntar? Ya nanti pas Pulang dari pulang Silat aja ya. aku mau cobain. Kalau dia yang nyetir rada ngeri juga nih, karena dia kalau ngelihat bawa mobil kenceng dia suka gaspol orangnya. Cuek-cuek aja dia, berani gaspol soalnya. Seru lah. Buat apa diciptain gasnya ya kan? Ya karena emang kenceng sih ini mobil. Tenaganya kenceng. Dia ada 3 mode kan, Eco, normal, sama sport. Pakai yang normal aja udah berasa banget kencengnya. Ntar sport lah. Gue gaya banget. Biar kenceng.
Ya udah, oke. Sekarang kita langsung aja ya ke SeaWorld ya. Ya, karena udah siang juga nih. Udah siang. Jadi Kalandra kita- lagi bobo. Ya, Kalandra bobo tadi setelah ya terlelap dia. Ya, rewel tadi dia. Ya udah, oke. Langsung aja menuju SeaWorld. Oke guys, udah nyampe di SeaWorld. Panas banget sih. Parah, Kita lewat situ aja, panasnya. kita lewat jalanan yang adem. Oke. Let's go, kita masuk Ayo SeaWorld. kita lihat ikan pari. There's another side of you no one gets to know. Only strangers in the night. It's where you wanna go. I wonder can I love you both, just the way you are. It took time for me to find it out. Find you in the dark, but this time around, I let you go into the night. You won't let me know at night. You turn to Gloria, Gloria. Take me to euphoria, euphoria. I wanna get to know you, know you. I swear that I'm in love. All these feelings in my mind. Oke guys, sampai juga di New Resto Cafe. Ini dekat dari SeaWorld-nya. Ini resto di belakang nih, pertama kali juga sih kesini. Tadi di SeaWorld-nya terlalu crowded, jadi sebentar aja. Yang penting Kalandra tadi lihat ikan pari sih dia sebenarnya ngeliatnya. Sekarang kita mau makan dulu, makan siang. Let's go, kita ke New. Yuk. Kalandra mana Kalandra? Kalandra di depan. Yuk dek, let's go. Oke, kita udah selesai dari SeaWorld. Terus habis itu tadi kita udah makan kenyang di Nyur. Sekarang Clarissa yang nyobain nyetir. Gimana Bu? Sumpah enak banget. Karena setirnya enteng banget. Jadi walaupun posisi mobilnya berhenti, digerak-gerakin gitu tuh enteng, nggak berat. Kan Ya. biasanya mobil digini-giniin berat ya kalau lagi berhenti juga. Ini enteng banget. Terus posisi nyetirnya juga nyaman. Kita nyebrang ya. Ya. Wah, asli nyelonong aja dia. Nah, ada satu fitur lagi. Kalau misalkan kita mau nyebrang atau kita lewat zebra cross gitu ya, hazardnya tuh otomatis nyala. Jadi kayak nandain gitu di belakang kita bahwa kita tuh mau melewati persimpangan atau kita mau ngelewatin zebra cross. Jadi dia hazardnya otomatis nyala tuh. Oh, keren juga ya. Bisa tahu ada persimpangan gitu. Iya. Terus gimana? Gimana lagi? Gimana kesan-kesannya gimana? Pokoknya empuk nih. Cara apa? Posisi nyetirnya, joknya empuk.
Terus ininya enteng banget tuh kan, enteng kan? Sotoy banget di zigzag-zigzagin coba. Kanan bu. Iya. Rem bu, jangan gloyor aja mentang-mentang mobilnya kenceng bu. Terus Pelan-pelan, Bu. gasnya tuh juga enteng gitu loh, nggak berat. Iya pelan-pelan bu. Tuh, dia kalau nyetir tuh suka begitu tuh. Tiba-tiba gitu. Pelan bu, ada motor bu. Kiri kan? Kiri. Tuh. Ih, Kaget. Coba. apa? Gas sekali. Tapi ada orang nyebrang jangan. Nih habis ini ya. Coba kamu gas. Tapi siap dengan setir ya, pegang setir. Wih. Wih. Udah. Itu belum gaspol tapi dia udah wih aja, dia udah seneng. Seru banget tahu. Gasnya Ya udah. enteng banget. Terus pokoknya yang paling enteng nih setirnya, enak banget. Jadinya nggak berat kalau belok-belok. Tapi overall mobilnya enak ya. Enak. Oke lah, gede, Iya. luas. Bisa bawa belakangnya. keluarga, barang banyak. Iya. Dan dia tuh udah ada wireless charging. Wireless charging itu di bawah sini. Oh. Karena dia ngumpet, Heeh. makanya kalau kita turun dari mobil ketinggalan tuh Heeh. handphone, dia kasih notifikasi, Oh. ngasih tahu kalau handphonenya ketinggalan. Berarti mobilnya masih di bunyi dalam. gitu tiba-tiba? Iya, nanti ada notifikasinya bunyi tung gitu ya. Dia ngasih tahu bahwa handphonenya masih di charge nih. Heeh. Terus dia juga nih, ini ada konsol boxnya ini di tengah, Mm-mm. besar. Dan Isinya apa tuh? ini ada minuman, tadi sengaja naruh minuman karena emang dia tuh sekaligus kulkas. Jadi dia ada cooler boxnya, Oh. bisa sampai 16 derajat Celcius. Keren dong. Jadi kalau bawa minuman awet dingin. Iya. Aduh, di luar panas banget sih emang. Terus bisa ngecas juga di dalam situ ya? Iya, ini Pakai kabel. Untuk ada 2 USB. Satu untuk charging biasa, satu untuk connect ke Apple CarPlay-nya Oke. atau Android Auto-nya. Jadi minuman juga tadi tetap terjaga dinginnya. Keren loh. Ada cool box-nya gitu Iya. deh. Nah kan, begitu masuk tol langsung gaspol kan. Wih. Wih. Udah bu, udah. Akselerasi awal aja, Oke. batas kecepatan. Yo, jadi gimana overall enak ya mobilnya ya? Enak, enteng banget tarikannya. Udah menemani kita seharian Jalan-jalan. jalan-jalan, dan Kalandra juga happy di belakang. Gimana, Kalandra happy nggak? Happy. Suaranya kecil di belakangnya, sudahlah, biarkan dia lagi sibuk nonton. Yang penting enak mobilnya, overall kabinnya juga nyaman, selayaknya first class kabin, bagasinya luas. Yang terpenting tuh mobil kayak gini cocok buat gue yang suka kecepatan. Jadi kalau misalkan nyetir sendiri kita bisa berakselerasi dengan buas, tapi kalau lagi mau jalan sama keluarga, bawa keluarga, enak juga, nyaman juga, lega, besar. Jadi gitu dulu aja vlog kali ini, jalan-jalan bareng keluarga, bareng Clarissa dan Kalandra, dan ada Mbak di belakang. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Lutfi Aziz. Kalau kalian belum subscribe, follow juga Instagram gue @lutfiaziz11, Instagramnya Clarissa. @Clarissa HP. Terus follow TikTok gue juga @lutfi.aziz, dan dia juga punya TikTok. Clarissa HP _ Ya udah, thank you ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.